Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin matta salat uyunun binadar wa udhunun bi khabar. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana minaz zulumati wad dayajiri ila nuri ilmin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bertatap muka, untuk berjumpa, untuk duduk bersama-sama di dalam majlis yang insyaallah penuh rahmat Allah, yang insyaallah penuh barakah, yang insyaallah dipenuhi dengan cahaya Allah dan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahaya para aulia as-salihin, yaitu majlis Nurul Anwar. Betul Ustaz? Insyaallah dengan berkah majlis Nurul Anwar kita mendapatkan cahaya yang mana cahaya itu masuk menerangi hati sanubari kita. Dengan cahaya itu bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah kecintaan kita kepada Allah, bertambah rindu kita kepada Nabi Muhammad, bertambah kita cinta dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi Ustaz Zikri sudah bilang kalau disebut nama Nabi kita harus bersolawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi. Dahulu ada orang yang amalnya biasa saja, tapi lamma tufiya ru'ya annahu dakhalal jannah. Ketika dia meninggal, ini orang kalau bahasa kita di kampung biasa aja gitu, tidak terlalu menonjol amalnya. Cuman ketika meninggal dunia, dia masuk surga dalam darajat yang tinggi, darajat rafi'ah yang tinggi. Ada ulama pada zaman itu, orang soleh bermimpi bertemu dengan orang ini, dengan Sidin ini, ya Sidin bukan? Pian apa Sidin? Sidin. Dia heran, kok bisa dia mendapatkan? Bimanil tahadal maqam, dengan apa engkau dapatkan ini kedudukan? Dia bilang, hadartu majlisan, saya pernah hadir satu majlis, wa sami'tu syaikhan yadhkuru, dan saya dengar guru yang sedang mengajar tentang afdaliyah, keutamaan sholawat. Dan guru bilang, apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'tu sauti fi majlisin min majalisil ilm, saya angkat suara saya setinggi-tingginya di dalam salah satu majlis untuk mengajak orang-orang yang ada di majlis itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi dia teriak, sallu ala nabi, uzkuru salata ala nabi, sehingga membuat orang-orang ahli majlis tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad. Walihada dakhaltul jannah wa hasaltu hadzal maqam, dengan itu dia bilang saya masuk dalam sorga dan mendapatkan kemuliaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul, dan satu kebanggaan untuk saya bisa hadir bersama antum di Sungai Bom
Ya tadi anak udah dikasih tahu sama Hidayat. Namanya Sungai Bom. Habib Syekh yang bilang kayak gitu ya. Sungai Maryam bersama ya guru kita yang mulia, Guru Muhammad Afwan, dan tadi Al-Ustad Hidayat Ahmad Rifai. Ya, Ustaz Ahmad Rifai dan guru-guru yang lain yang hadir bersama kita. Dan Masya Allah anak-anak yang kita cintai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu doakan guru-guru kita agar mereka semua panjang umur, sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya, tetap istiqamah berdakwah di jalan Allah dengan cara yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mulai, kira-kira masih semangat gak nih? Masih semangat gak? Wah, masihnya ini udah mulai lapar kayaknya. Ya, masih orang lah lapar. Makanya nanti di rumah aja, yang laki-laki minta siapin sama SD-nya agar bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rifai tadi. Siap gak? Sekarang kita ambil hidangan daripada majlis, hidangan ruhaniyah, hidangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di dalam majlis ini kita bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah. Ini ibadah. Ketika salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan kemuliaan pahala yang termudah, duduknya kita di dalam majlis ilmu. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Abi Dzar, ya Aba Dzar, li antagdu fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam ta'mal khairun laka min an tusalliya alfa raq'atin. Wahai Aba Dzar, engkau datang kepada salah satu majlis ilmu yang engkau pelajari, mendengarkan tausiah, mendengarkan ajaran daripada guru yang menyampaikan, engkau amalkan atau tidak, kata Nabi, maka dudukmu di dalam majlis ilmu itu lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Tadi dikatakan korban 1000 kambing. Enggak ada lagi di zaman sekarang orang yang kuat, yang mampu, yang semangat untuk sholat 1000 rakaat. Kira-kira ada nggak di sini? Dalam sholat sunnah saja kita paling pilih yang paling rendah, yang paling sedikit. Seperti sholat duha, afdalnya berapa? 8. Kita pilih yang 2. Sholat witir 11, kita pilih yang 3. Ya, itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting istiqamah kita lakukan. Nah, sekarang untuk mendapatkan pahala 1000 rakaat, kalau orang-orang zaman dulu, mereka berbiasa dengan ibadah-ibadah seperti itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah binti Rasulillah bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kakek buyutnya para habaib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin As-Sajjad, itu beliau rutinitasnya setiap malam sholat 1000 rakaat radhiyallahu ta'ala anhu. Kita nggak mampu untuk meniru beliau. Semakin ke belakang zaman ini, semakin menipis keimanan seseorang, semakin jatuh himmah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga betul kata Ustaz Ahmad Rifai, kita harus mencari amal-amal yang mudah, yang enak, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan umat baginda Rasulullah. Walhamdulillah hadir kita pada malam hari ini di dalam majlis ini, insyaallah Allah berikan kita pahala sebesar-besarnya. Tidak berdiri dari majlis ini kecuali kita semua mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Segala hajat, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya dilahirkan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus istimewakan, kita harus bahagia,
kita harus senang dengan hari kelahiran baginda Rasulullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak boleh kita anggap biasa saja. Harus kita muliakan, harus kita agungkan kalau memang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa rahmatih, rahmat Allah. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, fadlullah di situ adalah ilmu, dan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, maka dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, dan ini adalah sebaik-baiknya yang kita kumpulkan, yang kita amalkan di atas muka bumi ini. Lebih baik daripada dunia kita, lebih baik daripada usaha kita, lebih baik daripada jabatan kita, ketika kita berbahagia, senang, gembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lahirnya Nabi Muhammad sebelum kita berbahagia, sebelum kita bergembira, sebelum kita umatnya Nabi senang-senang mengistimewakan kelahirannya, sebagaimana yang kita lihat kalau masuk bulan Maulid sekarang, para guru, para habaib, orang-orang yang besar mengadakan Maulid dengan hiasan seperti ini. Ya mungkin nanti tanggal 2 hiasan di majlis ini lebih dahsyat, ya, lebih istimewa, lebih meriah. Dan kita lihat di tempat-tempat yang lain, itu semua untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sebelum ini dilakukan oleh makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulu mengajarkan kita bagaimana cara bergembira dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti disebutkan di dalam kitabnya Khasaisul Kubra, khususiyah yang besar untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama usriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam, beliau melihat satu tempat di dalam malakut, satu tempat di langit, ada tempat yang dihiasi, tiang-tiangnya dihiasi dengan perhiasan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, indah, bagus. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ini tempat apa sehingga tempatnya kelihatan indah, bagus, istimewa, dihias dengan hiasan yang menawan?" Maka malaikat Jibril mengatakan, ini tempat adalah tempat dahulu yang Allah hiasi ketika engkau dilahirkan ke atas muka bumi, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia, kesenangan ditampakkan harus di bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita cinta sama Nabi, kalau memang kita ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan bulan maulid sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi dan menambahkan kepada kita kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus semangat hadir di dalam acara maulid, harus semangat mengorbankan harta kita untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan takut, ya, jangan khawatir ketika kita mengeluarkan apa yang kita miliki, baik itu harta, tenaga, pikiran,
untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memeriahkan acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak ceritanya orang yang menginfakkan hartanya untuk memuliakan, menggembirakan ya acara-acara Maulid baginda Rasulullah, akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Maka oleh karena itu kita harus berkorban untuk Nabi Muhammad. Minimal kita tampakkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui, kita sebelum cinta kepada Nabi, Rasulullah telah dulu cinta kepada kita. Nabi Muhammad rindu kepada kita sebelum kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicarakan pengorbanan Nabi untuk kita umatnya, untuk saya dan kalian semuanya, alangkah besarnya jasa Rasulullah. Dan tidak bisa kita membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sejarah Rasul, ketika umur 40 tahun beliau diutus menjadi Nabi Muhammad, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sejak itu beliau tidak pernah istirahat untuk berjuang, berdakwah, memikirkan umatnya sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di kota Makkah berdakwah, kemudian pindah ke kota Madinah, perang Rasulullah. Keluar dari kota Madinah, berperang beberapa bulan, pulang kembali, keluar lagi, perang kembali. Tidak pernah ada istirahatnya. Beliau korbankan hartanya untuk kita. Bahkan beliau korbankan jiwanya untuk kita. Pemimpin yang tidak hanya bersandar dengan bawahannya, pemimpin yang berjuang. Ketika di medan perang, beliau yang paling depan menghadapi musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah manusia yang mulia meneteskan darah untuk kita umatnya, meneteskan air mata untuk kita umatnya, dan banyak lagi perjuangan Rasulullah untuk kita umatnya. Maka sekarang kita berusaha untuk membalas jasa Nabi walaupun tidak mungkin. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata, sesungguhnya engkau tidak bisa membalas nabimu wahai umat Muhammad bin Abdullah, enggak bisa. Walau ji'tahu qasdan ala a'yuni sa'iri, walaupun engkau mendatangi Nabi Muhammad, berziarah ke kota Madinah bukan dengan kaki tapi berjalan dengan kelopak matamu, engkau belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tampakkan kebahagiaan, berusaha membahagiakan hati Rasulullah, berusaha untuk rindu kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah menangis, dan terdengar daripada lisan Nabi Muhammad mengulang kalimat ikhwani, ikhwani, ishtaqtu ila ikhwani. Kata Nabi menangis, merenung, beliau meneteskan air mata. Saya kangen, kata Rasulullah, dengan teman-teman saya, ikhwan, teman-teman saya. Ketika itu sahabat melihat Rasulullah menangis, meneteskan air mata, mereka mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini temanmu ya Rasulullah? La, kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku yang hidup bersamaku, beriman, dan melihat Rasulullah meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat heran, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manhum ikhwanuka, siapa teman-temanmu?
yang engkau rindukan sehingga engkau meneteskan air mata? Maka Rasulullah menjawab, qaumun ya'tuna min ba'di amanabi walam yarawni. Mereka adalah kaum yang akan hidup setelah aku tiada, kata Nabi. Kaum yang hidup yang akan ada setelah aku tiada, kata Rasulullah, amanabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, tapi mereka sama sekali tidak pernah melihatku, kata Nabi Muhammad. Kita ini maksudnya orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Nabi, tapi kita belum pernah melihat Rasulullah. Maka hadirin, Rasulullah telah rindu kepada kita sebelum kita merindukan Nabi Muhammad. Saya mau bertanya kepada kantum sekalian, kalau Nabi pernah meneteskan air mata karena rindu kepada kita, siapa dari kita yang pernah menundukkan, mengambil sejenak waktunya memikirkan Rasulullah, rindu kepada Nabi Muhammad, ingin bertemu, menangis dengan kerinduannya? Siapa dari kita yang pernah menangis merindukan Rasulullah, ingin bertemu Rasulullah, ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi? Sebelum kita menjawab itu, ketahuilah Nabi Muhammad telah menangis untuk bertemu dengan kita, rindu dengan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan berkah majlis-majlis seperti ini, kita hadir di dalam majlis-majlis maulid, disebutkan cerita baginda Rasulullah, kemuliaan Nabi Muhammad, mukjizat baginda Rasulullah, kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Nabi paling sayang kepada umatnya, sehingga Rasulullah enggak pernah lepas mendoakan umatnya. Setiap malamnya dia mendoakan umatnya. Bahkan pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Rasulullah masuk ke dalam rumah, fara'aituhu fi wajhihi bishra, saya lihat Nabi sedang bahagia. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli, doakan saya. Karena Nabi kalau lagi senang diminta apapun beliau kasih. Kemudian Rasulullah berdoa untuk Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah binti Abi Bakar ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk istriku Aisyah binti Abi Bakar, ma qaddamat wa akharat, yang telah dia lakukan atau yang akan dia lakukan daripada dosa, yang dia terang-terangan melakukan dosa atau dia di belakang orang melakukan dosa. Fatabassamat fafarihat fadhahikat, senang Sayyidatuna Aisyah, bahagia. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, engkau senang dengan doaku? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak berbahagia dengan doa yang sangat istimewa, doa yang sangat luar biasa dari lisan yang mulia kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Nabi? Ya Aisyah, ketahuilah, itu adalah doaku setiap malam untuk umat-umatku. Untuk kita didoakan sama Nabi Muhammad. Ketika beliau sakaratul maut, yang dipikirkan, yang disebut adalah kata ummati ummati. Bahkan nanti di akhirat, hadirin, beliau tidak istirahat dalam kehidupannya. Ketika beliau wafat, sekarang beliau mendoakan kita. Nanti di akhirat, ketika kita sedang takut, sedang bingung, Rasul bisa saja masuk surga bersama para keluarganya dan para sahabatnya. Karena surga tidak akan dibuka kecuali untuk Nabi Muhammad. Kunci surga ada pada Nabi kita, Nabi Adam. Wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua di bawahnya Nabi Adam, di bawah naungan Nabi Muhammad. Allah haramkan surga dibuka sebelum pintu surga dimasuki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang mulia ini tidak akan masuk surga kecuali umatnya semua masuk dalam surga. Beliau pastikan dulu, mana umat saya, tidak boleh masuk neraka, tidak beristirahat,
Beliau mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya nanti di akhirat para nabi diberikan kursi singgasana yang sangat istimewa oleh Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ismail duduk di atas mimbar yang sangat istimewa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas dan permata. Satu kursi yang kosong, yaitu kursinya Nabi Muhammad. Beliau tidak duduk, tidak istirahat, mondar-mandir dari jembatan Siratal Mustaqim. Di tempat haud telaganya beliau, indal mizan, berusaha untuk menolong umat-umatnya yang berlumuran dosa, yang mempunyai dosa yang besar. Istirahatnya beliau nanti kapan? Ketika beliau melihat umat-umatnya kita ini semuanya masuk ke dalam surga. Sallu ala Rasulillah. Makanya yang kita harus perhatikan juga untuk membalas jasa Nabi, menyenangkan hati Nabi itu dengan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jaga diri kita, amalkan ilmu kita, tambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan Nabi yang kita dapatkan di dalam majlis ilmu harus kita amalkan. Berusaha untuk membawa diri kita, anak kita, keluarga kita, istri kita masuk ke dalam surganya Allah dengan jalan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang menyenangkan hati Nabi kecuali kita semua selamat masuk ke dalam surganya Allah. Beliau bangga nanti di hadapan Allah ketika semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ puncak kebahagiaan Nabi Muhammad, ketika dia dapatkan umatnya semuanya selamat, semuanya mulia, semuanya masuk surga, semuanya diridhoi oleh Allah. Di situ Rasulullah akan bahagia, di situ Rasulullah akan senang, dan di situ akhir tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan kita mengenang beliau, bersolawat kepada Rasulullah di dalam majlis ini, menyebut nama Nabi, selalu mengingat Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diingat oleh Nabi Muhammad, akan menempatkan kita di sorga bersama Rasulullah, bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah masukkan di dalam hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan berkah majlis ini, dengan berkah perkumpulan ini, jadikanlah hati kami hati yang mencintai Nabi Muhammad, hati yang merindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang berpegang dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah mata kami ini ya Allah yang penuh dosa, penuh kesalahan, untuk memandang wajah Rasulullah. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairagadi. Satu keinginan di dalam hati kami ini ya Allah, sebagai doanya Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, hajatan fin nafsi ya Rabb, satu keinginan ya Allah di dalam diri saya, faqdiha, kabulkanlah ya Allah ya khairagadi. Ketika ditanya beliau, apa keinginanmu wahai Imam Al-Haddad? Beliau mengatakan, keinginan saya ingin memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan doa-doa beliau, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairagadi. Doanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi wa ajlis sada qalbil kathiri sadauhu. Ya Allah, muliakan saya, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, bi ru'yati sayyidi, memandang wajah Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia. Wa ajlis sada qalbil kathiri sadauhu, kalau dipandang dengan penyakit hati, kotoran dalam hati, banyak kotoran ya Allah, akan tetapi rahmat Allah besar, karunia Allah agung. Kalau Allah takdirkan kita untuk berjumpa Nabi Muhammad di dalam mimpi kita, insyaallah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah muliakan kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad di dalam dunia, di dalam mimpi kita sebelum menghadap Allah, dan nanti di akhirat insyaallah kita berjumpa dengan Rasulullah, dapat memandang wajah Nabi Muhammad yang beliau mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah,
Celaka orang-orang yang tidak memandang wajah Nabi nanti di hari kiamat, ketika kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin dengan amal kita, mungkin dengan kita keluar dari jalannya baginda Rasulullah, mungkin dengan kita membenci sahabat dan keluarga Rasulullah, sehingga kita tidak takdirkan bertemu Rasulullah di sorga, melihat Nabi Muhammad di akhirat. Maka orang itu adalah orang yang celaka. Maka perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, tanamkan kecintaan, amalkan sunnah Nabi Muhammad, cintai keluarga Rasulullah, cintai sahabat Rasulullah, cintai ulama pewaris ilmu baginda Rasulullah. InsyaAllah kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuh husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini akhirnya adalah husnul khitam insyaallah. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami, berikanlah segala hajat dan keinginan kami ya Allah. Wa krimil arwah minna, muliakan ruh-ruh kami ini ya Allah. Biliga khairil anami, dengan bertemu kepada baginda Rasulullah, memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wablughil mukhtar anna, sampaikan ya Allah salawat kami, salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruman wala matula ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.